Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita patut dan seharusnya bersyukur sebagai seorang muslim dan muslimat, sebagai mukminin dan mukminat, bahwa kita bisa memasuki salah satu bulan yang penuh sangat istimewa, yang penuh dengan keberkahan, yaitu memasuki bulan suci Ramadan, yang dimana di dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala kita. Salat wajib kita dilipat gandakan. Salat wajib kita, salat sunnah kita dilipat gandakan pahalanya. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan ampun kita, permohonan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki bulan suci Ramadan ini adalah salah satu tujuannya la'allakum tattaqun. Kita ditarbiyah oleh Allah, kita dididik oleh Allah, pengawasnya Allah, pesertanya kita semuanya muslimin muslimat, shaimin shaimat, orang-orang yang menjalankan puasa untuk bisa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau hal-hal duniawi saja kita juga perlu meningkatkan kualitas. Dikatakan oleh kita kalau pamannya orang itu tidak ada peningkatan sama sekali, jabatannya kalau bertahun-tahun hanya itu saja tidak pernah meningkat, maka dikatakan orang itu tidaklah kompetitif, tidaklah orang itu berkualitas. Tahun-tahun kita seharusnya lebih meningkat. Begitu juga sebagai seorang yang mukminin dan mukminat, orang yang muttaqin, seharusnya setiap tahun harusnya kita meningkat kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap tahun kita tidak meningkat sama sekali kualitas takwa kita ini, bahwa berarti kita ini tidak kompetitif, ya. Keimanan kita ini hanya statis, mandek seperti itu saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan atau tarbiyah Ramadan pada setiap bulan suci Ramadan itu sangat istimewa. Karena di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, Allah menjadikan pahalanya berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap godaan sangat minimalis bagi orang-orang yang menjalankan takwa ini. Artinya ketakwaan kita ini. Di dalam ruya Nabi alaihi salatu wasallam anqol, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika awal bulan suci Ramadan, sufidat asyayatin, maka setan-setan gaib diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan-setan gaib selama Ramadan itu tidak efektif menggoda kita. Dan begitu juga dan kejahatannya para jin-jin. Para jin-jin juga diikat oleh Allah. Hadirin, kalau ada pertanyaan, kemudian ada pertanyaan, kenapa katanya setan sudah dikunci? Katanya setan tidak efektif. Tapi kenapa masih ada orang beriman tapi masih suka melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang disuruh oleh setan, seperti godaan-godaan setan. Seperti ada orang Islam masih suka meninggalin sholat, ada orang Islam masih suka bermarah-marahan, ada orang Islam masih suka iri hati, dengki. Kenapa masih seperti itu? Kenapa ada orang Islam masih pacaran, ya? Masih pacaran di dalam bulan suci Ramadan. Masih ada yang melakukan judi. Itu setannya tidak menggoda, cuma virusnya yang masih ada di dalam dirinya. Jadi virusnya setan yang masih melekat kepada dirinya, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwabun niran, dan pada bulan suci Ramadan ini Allah mengunci pintu-pintu neraka. Walam yuftah babun minha, dan sama sekali tidak terbuka pintu-pintu neraka itu. Wa futihat abwabul jinan, dan Allah membuka di dalam bulan suci Ramadan ini pintu-pintu surga. Walam yughlaq babun, tidak ada dikunci sama sekali pintu-pintu surga. Wa yaqulu ta'ala fi kulli lailatin. Allah Subhanahu wa taala berfirman setiap malam bulan suci Ramadan. Setiap malam bulan suci Ramadan, hal min sa'ilin fa'atiyahu.
Apakah ada orang yang meminta di dalam bulan suci Ramadan, maka aku akan berikan. Hal minta ibin fatu bileh. Apakah ada yang bertobat di dalam bulan suci Ramadan ini, maka aku akan terima tobatnya. Adik-adik jangan terlalu rame. Ini ribut dengan yang kecil-kecil ya. Fatu bileh. Hal min mustaghfirin faghfirullah. Apakah ada yang meminta ampun, istighfar di dalam bulan suci Ramadan ini, maka aku akan ampuni apa permintaan ampunnya itu. Wa yatikullahu bikulli yaumin. Allah Subhanahu wa taala memerdekakan setiap hari di dalam bulan suci Ramadan ini alfi atiqin minan nar. 1 juta orang. Setiap hari Allah memerdekakan 1 juta orang yang orang itu diwajibkan masuk neraka. Berkah bulan suci Ramadan setiap hari. Dan wa idza kana yaumul jum'ah, dan ketika Ramadan itu masuk di hari Jumat, maka Allah memerdekakan 1 juta orang yang diwajibkan masuk neraka setiap jamnya. Jadi hadirin, ini malam Jumat. Malam ini adalah hari kedua, malam ini malam kedua dari Ramadan. Ya, ini adalah setiap jam. Setiap jam Allah memerdekakan 1 juta. Kali 24 jam berarti 24 juta orang. Minanar wa idza kana akhiru yaumin min Ramadan, dan ketika akhir bulan suci Ramadan, Allah memerdekakan bi'adadi man u'tiqa min awwalisar. Maka dibilang seluruh yang ada setiap hari dan setiap hari Jumat di dalam dilipatkan kali 30. Kali 30 hari di dalam bulan suci Ramadan itu kalau hari raya kalau puasanya 30 hari atau 29 hari, maka dimerdekakan sebanyak itu. Allah memerdekakan berkah bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, saya ingin menggarisbawahi di sini. Jadi ingin menggarisbawahi tentang tentang pentingnya taubat di dalam bulan suci Ramadan. Tentang pentingnya taubat di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin, kenapa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita ini harus mengakui betapa sangat banyak dosa-dosa kita. Dosa lahiriah kita, dosa batiniah kita. Jadi hadirin, dosa itu ada dosa 2 macam. Lahiriah kita, ada rohaniah kita, batin kita. Ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Qur'an, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa punya amal kebaikan walaupun 1 zarrah, seberat yang sangat kecil bilangannya, maka orang itu pasti akan bisa mengetahui nanti balasannya di akhirat. Begitu juga barang siapa melakukan kejahatan walaupun sangat kecil kejahatannya itu, dosanya sangat kecil sekali, maka pasti orang itu akan ditunjukkan nanti di akhirat. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita taubat. Oleh karena itu hadirin, ada sahabat Rasulullah yang pada saat itu pernah terjebak sampai tergoda melakukan zina, melakukan perbuatan zina. Maka dia itu karena keimanannya, setiap orang pasti akan dibalas pahala itu. Kalau jahat akan dibalas oleh Allah. Kalau tidak di dunia, hukum itu akan ditegakkan nanti di akhirat. Kalau seharusnya dia dicambuk di dunia 100 kali, kalau dia tidak cambuk di dunia, maka nanti di akhirat, di neraka, dia akan dicambuk 100 kali. Tentu cambukan di neraka lebih berat daripada cambukan di dunia. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sahabat itu matur sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya melakukan dosa yang besar ya Rasulullah, minta ditegakkan hukum untuk diriku ya Rasulullah. Apa yang kau lakukan? Akhirnya singkat cerita, orang ini dirajam, dilempari sampai mati. Karena dia minta hukum itu ditegakkan di dunia, jangan sampai ditegakkan di akhirat. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya kita taubat. Ayo, pentingnya kita bertaubat, khususnya di dalam bulan suci Ramadan yang Allah sudah janji, yang minta taubat diterima taubatnya, yang minta ampun diampuni, yang meminta sesuatu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tetapi yang perlu dipahami ma'asyiral muslimin, muqaddimatut taubah, permulaan atau persiapan untuk bertaubat itu di dalam keterangan kitab itu ada 3. Yang pertama adalah
Yang pertama yang harus perlu kita perhatikan sebelum taubat itu adalah zikru ghayati qabihi dzanbi indallah. Yang pertama, kenapa kita bertaubat? Kita harus menyadari bahwasanya kita harus mengingat puncak daripada kejelekan, daripada perbuatan dosa-dosa itu. Dosa-dosa itu adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kalau kita melakukan dosa saja sama negara, katakanlah korupsi, maka itu pasti harus dihukum. Itu dipandang jelek oleh masyarakat, dipandang jelek oleh hukum negara ini. Kalau kita melakukan suatu kejahatan di dunia ini, maka itu sudah dianggap perbuatan jelek oleh negara dan harus ditegakkan di negara. Bagaimana kalau kita melakukan dosa dan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci itu? Tentu efeknya atau dampaknya atau seharusnya pribadi kita harusnya lebih malu karena kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dzikru syiddati uqubatillah Subhanahu wa taala wa alimi iqabihi wa sukhti wa ghadabihi allati la taqata lakabih. Yang kedua adalah betapa sangat beratnya siksaan Allah Subhanahu wa taala dan sangat pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, murkanya Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah alladzi la dan yang itu tidak akan mampu bagimu kau tanggung. Jadi murkanya Allah itu tidak bisa kamu tanggung penderitaannya itu. Suatu contoh hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang ninggalin sholat, orang Islam ninggalin sholat, maka Allah akan mencabut rahmatnya. Minimal 70 orang di sekeliling dirinya, keluarganya di sekelilingnya. Ini Masya Allah dampak dari perbuatan-perbuatan dosa itu luar biasa. Maka jangan sampai melakukan seperti contoh melakukan dosa. Kalau kita pernah lihat ada orang melakukan zina, kalau ada orang melakukan zina, maka Allah akan mencabut rahmatnya. 40 orang, 40 rumah di seluruh penjuru, 40 rumah ke sana, dicabut rahmatnya oleh Allah. Maka jangan kalau ingin kita damai rumah tangga kita, lingkungan kita, jangan dibiarkan kemaksiatan merajalela di sekeliling diri kita. Karena itu mencabut rahmatnya Allah, mengakibatkan rahmatnya Allah dicabut. Yang berikutnya lagi adalah seharusnya kita sebelum taubat ini yang harus kita pahami adalah zikru du'fika wa qillati hilatika fi dzalika man lam yahtal muharras samsi wala tamatis surtai wa kursi namlatin. Selanjutnya ada lanjutannya ini. Jadi sangatnya kita kenapa perlu bertobat hadirin? Kenapa kita perlu bertobat kepada Allah? Karena diri kita ini sangat-sangat tidak mampu untuk menanggung derita cobaan, derita siksaan Allah nanti di dalam neraka. Bagaimana kita mampu masuk, segagah diri kita, sekuat diri kita, sekokoh diri kita. Kita tidak mampu kalau kita dipasang di terik matahari, berhari-hari di terik matahari. Kita tidak mampu walaupun diri kita ini kuat, gagah, perkasa. Diri kita ini pakai tangan kita dikasih masuk di dalam kompor, ditaruh, dibakar di atas kompor. Kuat apa tidak? Mampu apa tidak Bapak-Bapak Ibu? Tidak mampu. Tidak usah jauh-jauh sampai satu tangan. Satu jari kita dibakar dengan korek api 1 jam, kuat apa tidak? Bagaimana kita bisa mampu kita berabadal abidin selama-lamanya di dalam neraka yang panasnya Masya Allah berlipat ganda daripada panas matahari? Bagaimana kita ini merasa sangat sombong dan angkuh kalau kita dipatok dengan ular saja kita sudah kesakitan. Kita digigit oleh anjing kesakitan. Bagaimana kalau kita digigit ular-ular neraka yang terbentuk daripada api neraka itu, yang sebesar daripada gulu-gulu onta? Bagaimana kalau kita merasakan siksaan di alam neraka, dipukul oleh malaikat, kita dipukul oleh orang yang sama-sama lemah kecil aja kita kesakitan? Bagaimana kalau yang mukul malaikat? Malaikat memukul gunung itu runtuh, hancur berkeping-keping. Bagaimana kalau mukul diri kita? Maka oleh karena itu hadirin, perlunya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dalam syair, ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa 'alan nar jam. Sungguh ya Allah, saya ini rasanya atas dosa-dosaku tidak pantas saya masuk surga ya Allah.
tapi diriku sangat lemah ya Allah. Diriku tidak mampu ya Allah untuk masuk ke dalam siksaan neraka-Mu ya Allah. Ini kita minta sama Allah seperti ini. Ayo perlu bertobat, perbanyak istighfar, perbanyak zikir la ilaha illallah, perbanyak baca Al-Qur'an di dalam bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tingkatan taubat itu ada macam 3. Yang pertama adalah taubatnya orang awam, orang yang khusus, orang yang sangat khususil khusus. Ma'asyiral muslimin, orang yang awam itu adalah orang yang hanya mampu bertaubat lahiriah saja. Dirinya tidak pernah sholat, terus kemudian sholat. Dirinya pernah mukul orang, dirinya bertobat. Dirinya pernah berzina, dirinya taubat. Dirinya melakukan kemaksiatan, dirinya bertobat. Ini adalah hanya mampu secara lahiriah saja. Ini juga dinamakan taubat, tapi taubat secara orang awam. Tingkatnya orang khusus ma'asyiral muslimin adalah dirinya melakukan taubatan nasuha secara zahir batin. Lahiriahnya dia tidak pernah melakukan dosa, dia bertobat secara lahiriah, batiniahnya juga dibersihkan. Batiniahnya diisi oleh hatinya itu jangan sampai ada maksiat-maksiat hati seperti sombong, seperti iri hati, seperti hasud, iri hati, ujub atas apa itu amal-amal dirinya dihilangkan. Penyakit-penyakit di dalam hati itu dihilangkan. Ini adalah tingkatan orang yang khusus. Orang yang sangat khusus ma'asyiral muslimin, orang yang sangat khusus adalah dirinya merasa dirinya berdosa kalau dirinya satu saat saja tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan orang yang sangat khusus ini adalah senantiasa berzikir kepada Allah. Kalau dirinya tidak berzikir kepada Allah, maka dianggap dirinya sudah berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, maka ini penting peningkatan tobat kita minimal tingkat kedua. Tingkat kedua yaitu secara lahiriah kita tidak melakukan dosa. Secara batiniah kita jangan sampai ada dosa seperti sombong, iri hati, dengki kepada sesama manusia, sesama makhluk Allah. Tidak ada kesombongan, tidak boleh sombong. Karena apa? Tidak akan bisa masuk surga seseorang yang di hatinya ada kesombongan. Maka oleh karena itu hadirin, hal yang kedua dan ketiga ini, maka pentingnya ilmu tasawuf. Di dalam Islam itu ada namanya ilmu syariat, ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan adalah man tafaqqaha wa man tasawwa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa tahu ilmu syariat tapi tidak mau belajar ilmu tasawuf, maka orang itu dikatakan masih fasik. Man lam yataghalghal fi hadi al-ulum mata musran 'alal qabil. Barang siapa tidak mau menyelami ilmu tasawuf ini, kata seorang waliullah, maka sesungguhnya dia kalau mati, dirinya mati masih dalam keadaan dosa. Musirron alal kabair wa wala ta'ala. Sementara dirinya tidak tahu. Boleh jadi dirinya masih punya dosa-dosa besar, tapi dirinya tidak tahu. Inilah pentingnya ilmu tasawuf. Malam yakun lahu nasibu min ilmil qaum yukhafu alaihi sul khatimah. Barang siapa dirinya tidak diberikan anugerah untuk mau belajar ilmu tasawuf, maka sangat dikhawatirkan dirinya mati dalam keadaan suul khotimah. Maka oleh karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ngaji, pentingnya ngaji. Ayo belajar ilmu agama. Diri kita, anak-anak kita suruh belajar. Kita jangan puas tentang ilmu fikih saja. Kita harus belajar ilmu lahir, ilmu batin, yaitu ilmu syariat, ilmu tasawuf. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu kumajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.